Hi again everyone, welcome back again. Bitcoin update, dan hari ini kita bakal selingin dengan update untuk Ethereum ya. Jadi setelah pergerakan hari ini kita ngelihat ada rejection, mungkin kita start dari Ethereum terlebih dahulu. Nah, sementara teman-teman, dampak dari Shanghai upgrade so far direspon cukup positif oleh para pelaku pasar, dan sebelumnya ada sempat juga sih yang sempat DM ke saya ya, nanya soal gimana pandangan saya terhadap Ethereum terkait dengan menjelang si Shanghai upgrade itu. Nah, sebenarnya saya sempat share videonya sekitar 1 bulan lalu, dan di video itu pembahasannya lebih menitik beratkan kepada bagaimana perpindahan konsensus proof of work menjadi sangat bermanfaat buat Ethereum, karena saat ini kita bisa bilang kan dengan sistem stackingnya mereka, reward yang dihasilkan itu 95% lebih sedikit daripada pada saat mereka sedang menggunakan proof of work. Dan pada akhirnya kondisi ini bisa membantu si Ethereum itu untuk terdeflasi ya. Dia punya maximal supply itu akhirnya mungkin bisa teratasi, dan pada akhirnya hal ini tentu saja menjadi sangat positif ya buat Ethereum. Nah, hari ini atau lebih tepatnya mungkin kemarin ya, atau beberapa hari lalu, untuk Ethereum ya, ketika Shanghai upgrade dilakukan, sebetulnya secara tidak langsung ini menjadi sebuah kesempatan ya untuk membuktikan kepada para stakers Ethereum bahwa ya bisa cair gitu loh, bisa di withdraw ya. Withdraw dalam artian bukan berarti withdraw dalam bentuk cash, tapi withdraw dalam bentuk coin Ethereum. Nah, perkara itu nanti mau dipakai buat dia jualan, atau buat dia taking profit, atau buat dia ya istilahnya di keep aja, atau mungkin di restake lagi sama mereka, itu terserah mereka, totally terserah mereka. But in the end, dengan Shanghai upgrade ini mungkin menjadi sebuah kondisi sentimen yang cukup positif buat Ethereum, dan pada akhirnya membantu mensupport untuk altcoins yang lain juga bisa bergerak lebih bebas. Alright, dan dengan reboundnya Ethereum ini menyebabkan Bitcoin dominance mengalami koreksi. Tapi apakah ini akan memasuki alt seasons? Ya, kita harap sih bisa gitu ya, karena memang Bitcoin dominance sendiri berada di key resistance-nya, which means rejection dari sini harusnya narik si Bitcoin dominance tuh bisa turun lebih jauh lagi. Dan pada akhirnya kalau itu yang terjadi, berarti untuk sementara waktu Ethereum akan lebih mendominasi. Anyway, kalau misalnya kita cek price action untuk Ethereum, next potential area yang bisa direvisit oleh Ethereum adalah di kisaran 2402, di mana level tersebut merupakan SNR dari pergerakan sekitaran 25 Januari 2022. Jadi memang ya syaratnya sih dia harus mampu close nih di atas 2030 ya pada pergerakan hari ini, lebih tepatnya pada hari Jumat. Karena kalau dia berhasil close, berarti kita ngelihat dia break terhadap resistance yang sebelumnya. Dan ya tentu saja ini akan menjadi sentimen cukup positif. Nah, berbicara dari time frame hourly-nya, tadi sebenarnya sempat saya share di Twitter ya soal possibility untuk si Ethereum bahkan bisa rebound lagi. Tapi permasalahannya adalah setelah wave D, kita lihat dia reject ya, seharusnya kan dia bisa bertahan dong di atas trendline ini. Tapi ternyata faktanya si Ethereum gagal ya untuk memaintain momentumnya, dan kelihatannya ya kita bisa dibilang memasuki fase koreksinya dia. Nah, untuk time frame 1 jam, so far kita sedang testing terhadap exponential moving average 21, dan sempat ada sebuah chart pattern ya di sini dikenal dengan istilah Three River Morningstar pattern, di mana kalian bisa lihat ya di bagian bawah sini ada rejection nih atau ada decline yang terjadi dari sisi buyers-nya. Berarti kan ada yang seriously mempertahankan momentumnya si Ethereum. Nah, untuk saat ini sayangnya secara struktur, kalau misalkan kita lihat ya, sebenarnya sih kalau misalnya menilai dari struktur yang sebelumnya, ya ini sih harusnya lebih didominasi oleh buyers. Kita tinggal menunggu setup yang tepat aja untuk entry long position pada si Ethereum. Barangkali teman-teman mungkin ada yang mempertimbangkan sedang menunggu atau mencoba untuk bersabar sedikit menunggu sampai ada setup yang tepat. Kemarin kita sempat bahas ya, di mana selama Ethereum nggak break di main zone, ini masih punya possibility untuk dia bullish, dan rupanya reboundnya nggak tanggung-tanggung guys. Begitu opening tadi pagi jam 7:30 itu harganya nanjak banget signifikan sampai ke $2.100. Dan ini artinya ya struktur yang lama mungkin kita hilangkan dulu lah ya, supaya kelihatannya chartnya lebih clear. Saya akan tambahkan area ini karena sudah berhasil di break, supaya teman-teman tahu area highest level sebelumnya tuh di mana. Dan sekarang highest level yang baru adalah di range price saat ini, yaitu di kisaran $2.130 ya, ini untuk topnya, atau $2.126. Nah,
di dalam si pergerakan antara swing low to swing high ini itu punya struktur lagi. Jadi teman-teman perhatikan prosesnya di mana harga membentuk yang namanya lower high, lower low sequence ya. Kita bisa katakan seperti ini pada prosesnya, dan terakhir ini adalah lowest price-nya dia ya. Kita belum melihat adanya breakdown lagi dari level tersebut. Jadi saya mungkin akan pakai area ini sebagai area lowest-nya, dan area ini adalah area highest-nya ya. Highest point sekaligus titik di mana seller start menekan harga sehingga Ethereum akhirnya turun dan break daripada low yang terbentuk di kisaran area $2080. Dan ini kalau misalnya di extend jatuhnya kan seperti ya, kita bisa katakan ini adalah area support yang berpotensi becomes resistance. Nah, di posisi internalnya kita ngelihat bahwa secara struktur itu sebenarnya lebih dominan ke arah sellers ya. Jadi untuk kita menilai apakah udah saat yang tepat untuk di entry long kembali, sebenarnya kita bisa mengukur dari struktur yang ada di time frame kecilnya ini, atau istilahnya di internalnya ini. Jadi barangkali dia breakdown lagi, kemudian nanti at some point kita ngelihat ada progress reversal yang baik terjadi, atau misalkan membentuk semacam chart pattern macam-macam ya. Bisa jadi dia ngebentuk semacam si inverse head and shoulders, atau misalkan ternyata dia cenderung membentuk double bottom, kemudian dia berhasil break lagi dari area highest levelnya di kondisi yang sebelumnya, maka ini bisa dimanfaatkan untuk menjadi setup re-entry lagi pada si Ethereum. But for now, seperti yang kita lihat, ya secara struktur kita belum melihat adanya tanda-tanda buyers lebih dominan, kecuali teman-teman yang tradingkan dengan time frame yang jauh lebih kecil lagi, seperti misalnya di 5 menit. Ya, kalian bisa lihat di sini ada strukturnya juga ya, bahkan untuk time frame yang lebih kecil lagi. Dan posisi saat ini kalau kalian menilai bahwa ini sudah berhasil create new low level, which means di sini sudah terjadi breakdown ya, untuk kedua level atau kedua area ini sudah terjadi breakdown seperti ini, dan pada akhirnya harga berhasil kembali break dari area highest level sebelumnya. Jadi jatuhnya seperti ini teman-teman ya. Nah, ini kalau misalnya kalian pemanfaatannya dari time frame 5 menit, wah ini berarti kalian cenderung quick trade ya, memanfaatkan potensi untuk rebound sampai ke area high level sebelumnya. Dan di sideways ini menurut saya merupakan konfirmasi untuk teman-teman mempertimbangkan skenario atau setup tersebut. Mungkin bisa aja kalau kalian mau masuk ya tunggu sampai ada breakout dulu supaya lebih terkonfirmasi. Jadi begitu breakout and retest, mungkin kalian bisa entry long di sini dengan stop loss tipis aja. Jadi potensi target di atas itu kalian bisa dapat 1/2,5. Alright. Nah, ini dia ya, merupakan sebuah apa ya? Kalau saya bisa bilang sih merupakan sebuah contoh ya, di mana teman-teman itu sebenarnya mau time frame 5 menit, mau time frame 15 menit, 30 menit, even 1 jam dan 4 jam, atau bahkan 1 hari, itu bisa dimanfaatkan untuk trading ya. Jadi akan selalu ada setup yang bisa dilakukan, akan ada setup yang bisa dieksekusi, tapi pada intinya teman-teman harus pahami di manakah Anda trading. Kalau misalkan Anda trading di time frame 5 menit, berarti kita tahu posisi kita jangan sampai menginap. Ya, dalam artian kita trading kan di time frame 5 menit, berarti kita hanya berharap ada pergerakan untuk jangka waktu yang cenderung singkat aja, dan momentumnya ya kita manfaatkan dari time frame yang lebih kecil tersebut. Tapi kalau misalkan teman-teman tipikalnya yang mungkin lebih ke swing ya, dalam artian wah ini kayaknya saya nggak terlalu punya waktu nih untuk mantauin chart ya, mungkin karena ada kegiatan atau aktivitas, maka saya pribadi sih ya lebih prefer untuk memanfaatkan di time frame 1 jam maupun time frame 15 menit. Jadi 15 menit untuk saya mencari setup entry-nya, meanwhile kalau di 1 jam itu untuk saya melihat strukturnya, mana yang saya lebih dominasikan lah ibaratnya ya. Kalau kita lihat misalkan di 1 jam, oh I see bahwa buyers masih lebih dominan, berarti sebetulnya di 15 menit saya cuma tinggal cari proses reversal untuk entry di long positionnya. Alright, mudah-mudahan cukup clear ya dari apa yang saya sampaikan. Jadi so far untuk Ethereum kita ngelihat masih punya probabilitas sampai ke 2400, but it all depends on closing hari ini. Kalau closing hari ini bisa bertahan di atas $2030, maka akan menjadi indikasi yang menarik buat Ethereum bisa nanjak lagi. Dan untuk entry-nya pun kalian tinggal tentukan sendiri ya, mau berdasarkan time frame berapa. Dan di sini saya bukan memberikan signal ya. Di sini saya hanya sharing aja bagaimana cara saya memanfaatkan
apa yang bisa saya tradingkan ya, berdasarkan price action atau berdasarkan time frame tertentu. Alright, so next one kita bakal bahas yang utamanya yaitu Bitcoin. Nah, Bitcoin teman-teman sekalian perlu di take note ya, ini adalah pembahasan kita waktu terakhir, saya sempat share ini di Twitter juga, dan memang kita melihat terbentuknya si ascending triangle ini merupakan sebuah indikasi yang cukup positif bahwa Bitcoin itu bisa breakout dari area 28.500 dolar. Dan karena kita udah berhasil breakout, sebenarnya next potential targetnya itu kalau misalkan berdasarkan tadi ya highest level, kita mungkin bisa lihat bahwa Bitcoin ada potensi untuk nanjak sampai ke 32.000 dolar. Dan sebenarnya nggak terlalu banyak ya space jaraknya, paling cuma 3.000 dolar doang, lebih kurangnya ke atas. Tapi tentu saja kalau misalkan Bitcoin berhasil break dan berhasil nanjak sampai ke level itu, sementara Bitcoin dominance mungkin bisa dipertahankan di range angka saat ini bakal jadi kesempatan yang menarik buat altcoins-nya bisa perform dengan baik. Oke, itu aja mungkin kuncinya untuk sementara waktu ini kalau misalkan berdasarkan time frame daily ya. Teman-teman mungkin yang mau menambahkan, kalian mau melakukan analisis berdasarkan momentum seperti oscillators misalkan di stochastic atau misalkan relative strength index, kalian tinggal cek aja apakah ada divergence yang terbentuk, karena memang kalau misalkan kita lihat di time frame hourly-nya sebetulnya sudah ada divergence yang terbentuk. Jadi per tadi pergerakan sebenarnya teman-teman ya, tadi saya sempat update tapi ternyata dari sistem YouTube-nya nggak sampai ke upload, akhirnya ya terpaksa ya, saya pikir wah sekalian lah review malam hari ini. Sebenarnya tadi kita sempat mengantisipasi ada potensi terbentuknya si head and shoulders, dimana pada RSI-nya kita juga ngelihat ada terbentuk divergence. Jadi kalau teman-teman lihat di time frame 1 hour, ini sebenarnya a very clear divergence ya. Harganya naik, create new high level, tapi dari si RSI-nya itu create new lower high. Alright, dan ini tentu saja merupakan situasi yang kurang begitu baik untuk si posisi momentum buyers Bitcoin. Nah, kalau dari stokastik juga sama, di sini dia create, ya kita bisa katakan di sini dia create higher high, tapi pada stokastiknya dia malah create yang namanya lower high. Nah, menariknya kalau kita lihat dari RSI-nya sendiri, sebetulnya ya kita bisa katakan ada yang namanya hidden bullish divergence juga, di mana posisi harga meng-create yang namanya higher low, tapi dari posisi RSI-nya dia create yang namanya lower low. Nggak cuma pada RSI, tapi pada juga si stokastiknya sama-sama create yang namanya lower low. Jadi memang ini adalah situasi yang cukup menarik, dan saya pikir dengan pullback yang terjadi saat ini bisa menghadirkan fresh demand ya, dalam artian akan ada orang yang bersedia kalau misalkan harga udah dapat diskon atau dapat koreksi, mereka yang tadinya mungkin ketinggalan akan punya kesempatan untuk mencoba masuk kembali. Dan sementara ini berdasarkan time frame yang 1 jam kita bisa lihat terbentuk semacam bullish engulfing, dan setelah itu ada semacam candle ya, ini kita baru mau mulai sih ya, kita belum tahu apakah ini akan menjadi candle konfirmasi atau tidak. Tapi yang pasti kalau kita tarik lagi ke 15 menit seperti yang saya katakan tadi, secara struktur selama harga belum menunjukkan kepada kita bahwa adanya proses reversal terjadi pada time frame yang lebih kecil, maka sebaiknya kita tidak perlu terlalu banyak berasumsi ya. Pertimbangannya adalah seperti ini. Ini adalah lowest price terakhir, sudah sempat di break, tapi kalau misalnya posisi seperti ini berarti kecenderungannya kan adalah lebih ke arah fake out. Nah, setelah fake out ini, saya expecting adanya semacam, ya kita bisa katakan mungkin semacam konfirmasi berupa higher low, jadi kayak semacam pullback, tapi kemudian dia berhasil break nih daripada highest level yang terbentuk saat ini. Nah, kalau misalkan situasinya seperti ini, nanti perlahan-lahan kita akan menemukan semacam setup untuk entry long pada si Bitcoin. Jadi kalau misalkan harga pullback, misalkan membentuk semacam, ya kalian bisa nilai ini semacam si falling wedge, dan kalian bisa ukur berdasarkan demand zone-nya pada time frame yang lebih kecil, maka akan punya setup menarik untuk dimanfaatkan. Jadi mungkin pertimbangannya seperti ini dengan potential target di area tertinggi sebelumnya dulu. Kemudian berbicara soal potensi untuk swing-nya, nah itu kita berbicara nanti karena bergantung dari bagaimana momentumnya juga. Perlu diingat teman-teman sekalian, karena besok adalah weekend ya, biasanya market cenderung low volatile. Kalau misalnya teman-teman mungkin ada yang udah trading dan udah ada dalam keadaan profit, ya mungkin bolehlah ya istilahnya istirahat sejenak, mencoba untuk menetralisir pikiran juga dan psikologi supaya kita nggak terlalu dalam keadaan greedy. Kadang-kadang seandainya posisi market itu ngasih kita profit, biasanya kita greed index-nya kan naik tuh. Nah pada saat greed index naik, itu biasanya kita akan ambil transaksi baru.
Dan by the time kita lakukan itu, tanpa sadar sebenarnya transaksi kita tuh based on feeling dan based on psikologis ya, dalam tanda kutip yang cenderung ke arah negatif. Dan tentu saja resultnya kemungkinan besarnya nanti akan cenderung negatif. Nah, ini sebaiknya kita hindari supaya kita juga bisa fight lagi ya di market open pada saat hari Senin atau hari Selasa, dan pada akhirnya kita bisa make money lagi ketika memang market menunjukkan setup yang lebih clear dan volatilitas atau activity di market yang lebih clear juga pada saat market sedang open. Alright, so itu dia teman-teman update saya seputar Bitcoin. Ada beberapa yang saya mention seperti area key levelnya, kemudian potential targetnya, dan bagaimana cara struktur bekerja. Teman-teman mudah-mudahan bisa mendapatkan gambaran yang menarik dari apa yang saya sampaikan di dalam video update kali ini. So I wanna say thank you very much for watching. Semoga kalian sukses dan semoga weekend kalian menyenangkan. God bless everyone. Cheers and goodbye guys.